Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, izin dan rahmatnya kita bisa hadir bersama-sama di rumah Allah di Masjid Nurul Haq ini dalam rangka melaksanakan Qiyamul Jum'ah, mendengarkan khutbah dan melaksanakan fardu salat Jumat berjamaah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan hari ini, sebelumnya dan yang akan datang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umatnya yang sangat beliau cintai. Mari kita senantiasa bersolawat kepada beliau, mengikuti sunnah beliau, menjalankan apa yang telah digariskan oleh agama dan dituntunkan oleh beliau. Semoga kita semua beserta orang-orang yang kita sayangi bisa bersama beliau nantinya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahayanya sifat iri hati. Bahkan sifat iri hati ini bisa menghancurkan kita bila kita tidak bisa menjauhinya. Karena sifat ini adalah sifat yang sangat merusak dan membahayakan kehidupan kita. Pertama kali korban yang jatuh akibat iri hati ini adalah terbunuhnya anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu oleh Qabil. Itu hanya karena iri hati. Dan itu juga dalam sejarah umat manusia, darah pertama tumpah ke bumi ini akibat terjadinya pembunuhan, dan pembunuhan yang terjadi tersebut disebabkan oleh iri hati. Karena itulah maka kita tentu ingin mengetahui apa itu sesungguhnya sifat iri hati itu. Sifat iri hati adalah menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Ada supaya anugerah yang ada pada orang lain itu menjadi miliknya. Kadang-kadang diiringi oleh rasa cemburu, rasa tidak suka, sirik, dan tidak merasa senang. Nah, sifat inilah yang dalam bahasa Arab sering kita dengar dengan istilah hasad. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Falaq ayat 5 mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan sifat dengki dan bahayanya orang yang mendengki. Karena itu sifat iri hati atau dengki ini memang sebaiknya kita jauhi dalam kehidupan kita. Dalam kenyataannya kadang-kadang ketika orang mendapatkan suatu kenikmatan atau sebuah anugerah, dalam hati kecil kita ada perasaan tidak suka. Kenapa dia yang dapat? Kenapa bukan saya? Ketika dalam kehidupannya dia menganggap strata kehidupannya dengan orang lain itu sama, lalu orang itu yang mendapatkan keberuntungan dan bukan dia, muncul sifat itu mestinya saya yang di sana itu yang mendapatkan anugerah, saya yang mendapatkan hadiah,
saya yang mendapatkan kehormatan. Kenapa dia? Lalu diiringi oleh rasa cemburu, tidak senang atas kebahagiaan dan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain itu. Kalau kita baca, ada paling tidak penyebab kenapa orang memiliki sifat iri hati atau dengki. Yang pertama adalah bahwa orang tersebut biasanya tidak menyadari bahwa ia memiliki potensi. Sesungguhnya kalau kita melihat orang maju, kalau melihat orang sukses, mestinya kita juga bisa maju dan sukses. Cuma kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang itu sehingga ia maju dan sukses. Ada orang yang merasa dirinya lebih kaya, lalu ada orang yang ekonominya di bawah dia, dan lama-kelamaan orang yang dianggap di bawah dia itu ekonominya justru lebih kaya dari dirinya, yang dulunya dia remehkan. Lalu dia iri dengan kekayaan yang didapatkan oleh orang itu, padahal dia lupa bahwa dia sesungguhnya bisa melakukan itu. Karena kita di dunia ini diberi oleh Allah potensi, dan potensi yang Allah berikan itu salah satu adalah akal, keinginan, usaha, kerja keras, banting tulang untuk melakukan segala sesuatu. Nah, potensi-potensi inilah yang digunakan biasanya dengan baik oleh orang-orang yang sukses. Kita diberi waktu sama sekali 24 jam sehari, tetapi kehidupan kita tidak sama. Walaupun jam yang kita lewati sama. Kenapa? Karena sangat bergantung kepada orang menggunakan waktu tersebut. Mungkin kita banyak tidurnya, banyak santainya, banyak leha-lehanya, tetapi orang itu menggunakan waktu kerjanya, waktu istirahatnya, waktu beraktivitasnya lebih banyak daripada kita. Dan orang kadang-kadang tidak tahu, di saat orang tidur dia bekerja, saat tidur orang istirahat dia bekerja keras sehingga dia melakukan itu semua untuk kesuksesan. Yang kedua adalah orang-orang yang memiliki sifat iri itu penyebabnya gagal dalam muhasabah atau introspeksi diri. Ketika dia melihat kesuksesan orang, ketika kita melihat orang berhasil, ya, kita tidak perlu iri. Ngaca diri dong, ya, kalau kata anak muda. Introspeksi diri, muhasabah. Wajar dong kalau dia sukses karena dia bekerja keras. Wajar kalau dia berhasil karena dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Wajar kalau dia berhasil karena dia banyak waktu bekerjanya daripada waktu main dan waktu istirahatnya. Sehingga waktu yang dia miliki benar-benar dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Wajar juga ketika dia menggunakan waktu itu akhirnya dia mengalami keberhasilan dan kesuksesan. Maka kalau melihat orang sukses, ukur diri kita. Jangan kita menyalahkan orang lain walaupun kita tidak ngomong langsung kepada orang itu, tetapi ukur diri kita. Kita tidak bisa sukses seperti yang dia dapatkan karena kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, usaha saya cuma begini, wajar kalau saya cuma dapatnya begini. Dia mendapatkan sesuatu yang besar karena dia usahanya juga besar. Dan kita tahu bahwa usaha itu tidak akan bertolak belakang dengan hasil. Bila usahanya bagus, maka hasilnya pun akan bagus. Lalu yang ketiga adalah keinginan yang tidak kesampaian. Ada orang sukses, ada orang maju, ada orang bahagia. Lalu muncul sifat iri hati tersebut karena kita pengen seperti orang tersebut, tapi kita tidak bisa mewujudkannya. Kita ingin berhasil dengan seperti orang tersebut, tapi kita tidak sampai bisa melakukan hal yang sama seperti dialami oleh orang tersebut. Karenanya kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil dalam pendidikan, dalam usaha, dalam ekonomi, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta berbangsa, maka
Kalau kita punya keinginan, wujudkan keinginan itu. Kita punya impian, boleh kita wujudkan impian itu. Kita punya cita-cita, wujudkan cita-cita itu. Kita punya harapan, wujudkan harapan itu. Kita tidak dilarang bermimpi. Yang dilarang itu bermimpi di siang bolong. Justru mimpi itulah yang membuat kita berusaha untuk mewujudkan impian. Kita tidak punya rumah bagus, boleh kita punya harapan untuk punya rumah bagus, tapi kita iringi dengan usaha bagaimana caranya kita mewujudkan agar kita memiliki rumah yang bagus. Keinginan yang tidak kesampaian itu bisa menimbulkan rasa iri kita pada seseorang. Lalu yang keempat adalah perasaan ketidakmampuan yang disikapi negatif. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Ketika kita memiliki kelebihan, kita punya kekurangan. Dan ketika kita memiliki kekurangan, kita sesungguhnya memiliki pula kelebihan. Maka kalau merasa kita tidak mampu, mungkin di hal ini, di hal lain mungkin kita mampu. Orang buta dia tidak bisa melihat karena kebutaannya. Tetapi pendengaran orang buta itu menjadi senjata yang ampuh bagi dia. Karena lebih tajam pendengarannya daripada orang normal. Karena dia biasa memfokuskan ketika dia jalan, suara sangat berpengaruh bagi dia. Karena itu, jangan kita merasa ketidakmampuan kita itu menjadi alasan kita untuk membenci orang-orang yang lebih dari kita. Sadarilah kita, ya, dia bisa maju seperti itu, ya karena dia punya kemampuan untuk itu. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Mungkin saya punya kemampuan di bidang lain dan di bidang lain ini saya harus mewujudkan diri saya. Karena setiap kita terlahir di dunia ini memiliki kemampuan. Tinggal bagaimana kita mengasah kemampuan kita itu dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah gagal memahami takdir hidup. Kita hidup di dunia ini membawa takdir kita masing-masing. Kita ditakdirkan dari orang tua si A, kita ditakdirkan di negeri antah berantah atau negeri apa, itu sudah takdir kita. Kita mendengar berita yang tidak nyaman untuk kita dengar. Seorang anak tega menyakiti orang tuanya hanya karena orang tuanya tidak mampu membelikan dia HP Android. Lalu menyakiti orang tuanya. Dia tidak terima kenapa orang tua saya miskin. Orang lain bisa mendapatkan HP dari orang tuanya, sementara orang tua saya tidak bisa. Dia tidak terima. Ketidakterimaannya itu dia tidak mampu memahami kondisi orang tuanya. Tidak semua kita terlahir dari orang tua yang kaya. Tidak semua kita yang terlahir dengan wajah yang rupawan. Tidak semua kita juga lahir dalam kehidupan yang nyaman, yang berkelebihan atau berkecukupan. Karena memang kita ditakdirkan dengan kehidupan kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita merubah takdir kita itu agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Orang-orang yang luar biasa, pada awalnya mereka adalah orang-orang biasa. Mereka bisa menjadi luar biasa karena biasa membuat hidup dalam hidupnya bekerja keras agar bisa menjadi orang yang luar biasa. Karena itu, mari kita menghilangkan penyakit iri hati. Karena penyakit iri hati ini adalah penyakit yang berbahaya yang kita sesungguhnya tidak boleh memiliki. Dalam sebuah hadisnya disebutkan oleh Rasulullah, "Tahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati kita. Mari kita manajemen hati kita dengan hati yang baik, yang berprasangka baik kepada orang. Hati yang bisa mengukur kemampuan kita, tidak melihat kekurangan orang lain, dan tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain.
Mari kita percaya diri atas kemampuan diri kita. Bila orang lain bisa melakukan sesuatu, mestinya kita juga bisa. Bisa kita dengan eksistensi kita, bisa kita dengan prestasi kita, bisa kita dengan usaha keras yang kita lakukan. Dan orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang melakukan perubahan dalam hidupnya adalah orang-orang yang bisa kelak akan meraih kesuksesan. Hindari penyakit iri hati, karena memang iri hati ini adalah penyakit yang harus kita jauh.